Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Bimbel G Privat. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih sebelumnya atas dukungan teman-teman, atas subscribe, like, dan komen positif di video saya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Nah, di part kali ini teman-teman, saya akan membahas kembali tentang figural. Nah, kemarin tuh ada yang meminta untuk saya membahas kembali soal-soal figural. Karena di part sebelumnya itu baru 6 nomor ya teman-teman yang saya bahas. Nah, di part kali ini saya tambah lagi teman-teman. Nah, tolong teman-teman kalau bisa perhatikan, semoga bermanfaat buat teman-teman, dicatat tips dan triknya. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan tinggalkan komen positif di channel ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, sekarang teman-teman kita langsung masuk di soal yang pertama. Di part sebelumnya saya sudah membahas tentang soal figural, tapi kali ini bentuknya agak berbeda teman-teman. Di sini diberikan dua analogi yang sudah dipakai pada soal, yaitu analogi pertama dan analogi ketiga. Apa itu analogi? Hubungan ya teman-teman ya. Nah, analogi ketiga itu apa? Kita lihat analogi ketiga itu, nah ini lihat, dia sifatnya itu terbalik, gambarnya terbalik ya. Dari ini ke sini itu terbalik. Kemudian bentuk dan ukurannya sama. Nah, ini itu sifat dari pencerminan, teman-teman. Kalau teman-teman tahu. Nah, berarti yang dipakai analogi di sini di nomor 3 itu adalah pencerminan. Coba kita lihat di soal. Sudah adakah pencerminan? Iya, jelas sekali. Objek pertama menjadi terbalik, gitu ya, tanpa melihat warna dulu. Jangan dulu melihat warna, teman-teman. Kemudian yang kedua juga terbalik, gitu ya. Jangan lihat warna dulu. Kemudian yang ketiga juga terbalik, gitu ya. Berarti ini jelas pencerminan. Makanya dipakai analogi ketiga. Kalau analogi ke satu juga katanya udah dipakai. Ini ketiga, ini ke satu. Analogi ke satu itu apa? Dia apa? Coba lihat. Warna putih jadi warna hitam. Warna hitam jadi warna putih. Warna hitam di sini jadi warna putih. Begitu seterusnya. Berarti ini perubahan warna. Jadi di analogi di sini, berarti itu yang ditekankan, periksa dulu apakah dia perubahan warna, perubahan letak, perubahan bentuk, perubahan rotasi atau pencerminan, perputaran, dan lain-lain ya teman-teman ya. Berarti warna udah. Apakah dia betul? Kalau di sini warna putih berubah jadi warna hitam. Di sini warna hitam berubah jadi warna putih. Begitupun objek yang lain. Terjadi pertukaran warna antara hitam dan putih. Jelas, berarti 3 dan 1 udah dipakai. Sekarang kita mau cari di sini analogi apa lagi kira-kira? Nomor berapa lagi yang dipakai di bentuk ini? Kita cek satu-satu. Nomor 4. Kotak yang ini nih, pindah ke sini mengecil. Apakah dia terjadi perubahan bentuk, perubahan ukuran di soal ini? Tidak, berarti salah. 4 nggak boleh dipakai. Sekarang yang nomor 2 teman-teman, dari segi letak, ini tetap yang pertama, ini tetap yang kedua, ini tetap yang ketiga, gitu ya. Sementara kalau di soal kita, yang pertama, yang kedua jadi ketiga. Ini ketiga jadi kedua. Nah, itu berarti perubahan. Tapi kita cek lagi teman-teman. Ini kalau kita periksa lebih lanjut, analoginya itu adalah rotasi. Ini analoginya adalah rotasi teman-teman. Ini adalah rotasi. Nah, coba kita perhatikan, kalau pojoknya di sudut, kemarin kan saya sudah jelaskan ya, rotasi itu sumbunya ada yang gini, rotasi 90 derajat namanya. Kalau dia di pojok, kepalanya itu di pojok kiri atas, pindah, ini lihat, perhatikan anak panah ini. Dia pindah menjadi pojok kanan atas, berarti ke sini ya, sini, itu sebesar 90 derajat dan searah jarum jam teman-teman. Nah, kalau yang putihnya ini di pojok kanan atas, pindah ke sini menjadi pojok kanan bawah, berarti itu juga 90 derajat searah jarum jam. Nah, sekarang yang hitamnya ini, kalau dia ada di pojok kiri, anggaplah ini di pojok kiri bawah ya, pindah ke sini jadi pojok kiri atas, berarti gini.
Itu juga searah jarum jam dan 90 derajat. Berarti yang ditekankan di sini adalah rotasi. Kita cek soalnya kita. Apakah dia terjadi rotasi? Gambar pertama, enggak kok. Biasa aja. Yang ini juga biasa aja. Yang ini juga biasa aja. Itu ya. Dia bukan rotasi. Dia ini pencerminan dia hubungannya. Berarti yang ini salah teman-teman. Berarti yang tersisa adalah 5. Jadi di sini analogi yang kelima yang dipakai. Apa itu analogi kelima? Kalau kita perhatikan, satu menjadi kedua, objek kedua menjadi ketiga, objek ketiga menjadi ke satu. Terjadi perubahan letak. Gitu ya. Jadi sepandai-pandainya kita mengidentifikasi analogi apa yang ditekankan di dalam setiap nomor analogi yang diberikan. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi dengan soal yang nomor 2, teman-teman. Masih semangat? Pasti masih semangat. Sekarang kita langsung lihat soal. Jangan dulu lihat, sekali lagi, jangan dulu lihat analogi apa-apa saja yang tersedia, tapi lihat dulu soalnya, teman-teman. Nah, di soalnya itu sudah ada analogi kedua, teman-teman, yang dipakai. Sisanya analogi keberapa lagi ya, teman-teman, yang dipakai di soal ini? Nah, sekarang kita analisis dulu. Analogi kedua itu penekanannya apa? Kita lihat yang hitamnya ini ada di pojok kanan bawah. Tiba di sini yang hitamnya ini itu ada di pojok kanan atas, gitu ya. Sebelumnya saya sudah jelaskan kalau ada sesuatu dari pojok kanan bawah ke pojok kanan atas berarti itu berputar. Berputar berlawanan jarum jam. Berapa derajat ini? 90 derajat atau siku ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang ini dia di samping sini menjadi ke atas. Di sini. Nah, itu jelas ini 90 derajat dan berlawanan jarum jam. Berarti yang ditekankan di situ di analogi kedua adalah rotasi atau perputaran 90 derajat. Nah, sekarang kita lihat apakah benar objek ini dirotasi, teman-teman? Kita lihat ya, teman-teman ya. Kalau ini dirotasi, misalnya ini kepalanya, dirotasi 90 derajat ke kiri atau berlawanan jarum jam. Jadinya itu gambar kita itu yang kita peroleh, ini mungkin gini ya, hitamnya jadi di sini. Karena ke samping 90 derajat. Sekarang yang ini, kalau kita rotasi juga, itu nanti dia gini, ya. Hitamnya gini. Anggaplah ini putihnya di atas, kalau dirotasi ini naik ke sini 90 derajat, berarti tegak, jadinya gambarnya itu tegak. Gitu ya teman-teman ya. Tapi tidak cukup di situ teman-teman. Setelah dirotasi kelihatan bahwa ini dipotong sehingga membentuk ini. Ini juga dipotong sehingga membentuk ini. Gitu ya teman-teman ya. Dan terjadi perubahan warna, letak warnanya yang tadinya di sebelah kiri berubah di sebelah kanan. Yang tadinya di sebelah kanan berubah di sebelah kiri. Itu ya teman-teman, kita cari analogi berapa yang terjadi pemotongan atau pengurangan ukuran. Coba kita lihat. Bukan pengurangan ukuran, sorry teman-teman. Pemotongan bentuk. Nah, sekarang nomor 1 adakah pemotongan bentuk? Tidak ada, gagal. Nomor 3 adakah pemotongan? Tidak ada, gagal. Nomor 4 adakah? Yaps, ada teman-teman. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Nomor 5 itu jelas. Dia itu bentuknya masih sama, ukurannya juga masih sama ya. Jadi ini gagal juga. Berarti jawaban yang benar adalah nomor 4. Nah, teman-teman yang baru bergabung, nanti itu diberikan pilihan jawaban A, B, C, D, itu berupa nomor-nomor analogi yang sesuai dengan soal kita di sini. Misalnya nomor A itu, pilihan A itu adalah nomor 1, B itu 3, C itu 4, D itu 5, E itu 2. Jadi, karena di sini kita dapat analogi nomor 4, berarti kita pilih C, teman-teman. Itu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Lanjut lagi di nomor berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut dengan soal yang ketiga. Tetap semangat. Silakan dicatat tips dan triknya. Di soal nomor 3 ini, kita diberikan lagi soal. Nih, ada 3 analogi yang harus kita analisis lagi. Nomor 1 dan nomor 2 sudah terpakai. Gitu ya, teman-teman. Kita tinggal cari analogi sisanya itu kira-kira apa lagi yang dipakai di soal ini. Pertama, analogi 1 itu, kalau kita amati, dia itu analogi perubahan warna. Perubahan warna ya, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Begitupun objek yang lain ini, yang hitam itu jadi putih, yang putih jadi hitam, gitu ya. Dan benar, di soalnya itu benar, jangan lagi dipertanyakan, jadi tentang perubahan warna sudah dipakai. Kemudian yang kedua,
ini yang kedua ini, dia itu dari pojok kiri sini ke pojok kanan, gitu ya. Berarti dari sini ke sini, gitu. Kemudian yang putihnya ini, yang kedua, di sini nih, tiba-tiba jadi di bawah, pojok kanan bawah, berarti jadi ke sini, gitu ya. Nah, yang ini di pojok kiri bawah, yang ini berubah ke pojok kanan, pojok kiri atas, berarti ke sini. Berarti itu jelas, ini terjadi rotasi. Berarti yang ini itu tentang rotasi. Nah, apakah soalnya kita terjadi apa tentang ada yang rotasi? Ada, ini objek pertama. Ini berubah jadi ke sini, itu rotasi. Jadi tidak harus analogi itu bekerja untuk semua objek. Itu ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut. Nah, berarti yang ini benar. Sisa yang kita mau pilih apa? Nomor 3. Nomor 3 ini jelas. Ini tentang refleksi. Refleksi atau pencerminan terbalik sama sifatnya itu sama ukurannya, tetap bentuknya sama, tapi terbalik. Ini jelas ya, dia tentang refleksi, berarti gagal. Karena soalnya kita itu tidak ada yang berefleksi, atau tidak ada yang dicerminkan objeknya. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu terjadi perubahan ukuran, yang tadinya kotaknya yang ini besar menjadi kecil. Apakah di soalnya kita ada yang berubah ukurannya jadi besar, dari besar menjadi kecil? Tidak ada. Berarti nomor 4 juga gagal. Berarti yang tersisa cuma nomor 5. Berarti di sini nomor 5, teman-teman. Jadi sudah, pilih nomor 5. Apa itu nomor 5? Kalau kita mau memikirkan lagi, apa itu nomor 5? Kemungkinan dia ini kan bentuknya sama semua. Apa yang terjadi perubahan di sini? Itu perubahan letak. Jadi ada juga tentang warna, tentang bentuk, tentang ukuran, tentang letak. Nah, coba kita perhatikan. Objek pertama yang ada di sini berubah menjadi objek kedua di sini. Objek kedua berubah menjadi objek ketiga. Berarti itu berubah ya. Kalau kita lihat soalnya kita, objek pertama berubah jadi objek ketiga. Nah, itu jelas terjadi perubahan letak. Berarti jawabannya adalah analogi ke-5. Oke, teman-teman?